Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti Yohana Sinambela. Saya dari Pendidikan Geografi kelas 5A. Di sini saya akan memaparkan tentang bencana alam dan mitigasi bencana tsunami. Oke, bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Dapat berupa banjir, letusan gunung api, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, badai salju, kekeringan, maupun wabah penyakit. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih mendalam mengenai bencana tsunami. Ya, tsunami dapat diartikan sebagai suatu kondisi ketika gelombang air laut naik dan menerjang daratan. Kejadian ini bisa disebabkan oleh banyak hal, termasuk letusan gunung api serta gempa bawah laut. Tsunami berasal dari kosakata bahasa Jepang yang kemudian diadopsi dan digunakan masyarakat dunia. Adapun kosakata tersebut adalah tsu yang artinya pelabuhan dan nami artinya ombak. Penggunaan kata tersebut merajuk pada kebiasaan orang Jepang yang datang ke pelabuhan setelah terjadi tsunami. Nah, karakteristik tsunami, jadi tsunami itu memiliki beberapa karakteristik, di antaranya yaitu satu, panjang gelombang air laut pada tsunami dapat melebihi 150 km dari bibir pantai. Kedua, kecepatan gelombang tsunami menyamai kecepatan pesawat jet, yaitu kurang lebih 800 km per jam. Nah, pada dasarnya kecepatan tersebut sangat bergantung terhadap kedalaman laut. Nah, panjang gelombang antara dua puncak gelombang tsunami di laut lepas bisa melebihi 100 km dan selisih waktu terbentuknya kedua puncak gelombang tersebut kurang lebih 10 menit hingga 1 jam. Kemudian, perubahan tinggi gelombang tsunami disebabkan oleh terjadinya konversi energi yang awalnya berbentuk energi kinetik lalu menjadi energi potensial. Nah, di sini menurut Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menjelaskan, jadi mereka menjelaskan bahwa karakteristik tsunami dipengaruhi oleh kedalaman gempa, panjang gelombang tsunami, dan juga kecepatan gelombang. Nah, tsunami itu terbagi menjadi beberapa jenis tsunami. Jenis tsunami itu dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek eksternal. Nah, beberapa aspek eksternal itu seperti waktu, yaitu waktu terjadinya tsunami dan juga penyebab terjadinya tsunami. Nah, secara umum tsunami itu disebabkan oleh dua hal, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Nah, jadi disebabkan oleh gempa tektonik dan vulkanik. Tsunami itu juga yang paling umum ada lima jenis tsunami yang paling umum yang diketahui, itu ada 5, yaitu tsunami lokal, tsunami regional, mikrotsunami, tsunami jarak, dan tsunami meteorologi. Nah, setelah mengetahui jenis-jenis tsunami, di sini juga ada beberapa penyebab terjadinya tsunami. Nah, apa itu penyebab terjadinya tsunami? Nah, penyebab utama terjadinya tsunami itu adalah gempa vulkanik dan tektonik, seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa penyebab tsunami adalah gempa tektonik dan vulkanik. Nah, akan tetapi kebanyakan gempa yang terjadi disebabkan oleh adanya gempa tektonik di bawah laut. Jadi bila terjadi gempa tektonik di bawah laut, nah biasanya terjadi tsunami. Nah, di sini ada beberapa syarat. Jadi nggak semua gempa itu bisa terjadi tsunami. Jadi hanya gempa-gempa yang mempunyai ciri-ciri seperti ini yang bisa dikatakan dapat menyebabkan tsunami. Nah, apa aja itu? Berikut ini adalah beberapa syarat gempa yang berpotensi tsunami.
menurut Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, yaitu 1. Pusat gempa tektonik atau gempa vulkanik harus terjadi di bawah dasar laut. Nah, kemudian kedalaman pusat gempa tidak mencapai 60 km. Kemudian magnitude atau kekuatan gempa melebihi 6 skala Richter. Nah, kemudian patahan yang mengakibatkan gempa adalah sesar naik dan turun. Dampak tsunami, bencana tsunami ini sudah dipastikan berdampak buruk untuk kondisi alam, khususnya kawasan pantai. Nah, dampak yang timbul itu tidak hanya kerusakan material, tetapi juga memakan korban jiwa, seperti menghancurkan bangunan, merusaknya lahan pertanian dan perikanan masyarakat gitu. Kegiatan ekonomi terhambat tentunya karena aktivitas produksi itu tidak bisa berjalan sementara waktu. Nah, kemudian jumlah kerugian material, juga gangguan kejiwaan seperti trauma, muncul trauma pasti, dan itu harus melakukan penanganan yang lebih khusus lagi seperti ke psikiater. Lalu muncul penyakitnya itu bisa disebabkan dari sisa-sisa tsunami karena kan kotor, lalu luka-luka gitu. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang mitigasi bencana, yaitu merupakan kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi kerusakan yang diakibatkan bencana alam. Nah, secara umum ada 2 pendekatan yang digunakan untuk melakukan mitigasi bencana, khususnya bencana tsunami. Di sini saya akan ada mitigasi bencana yang dikhususkan untuk mitigasi bencana tsunami, yaitu pertama pendekatan fisik. Nah, pendekatan fisik terhadap mitigasi bencana dilakukan dengan menerapkan serta menggabungkan keduanya. Nah, itu tuh bergantung terhadap keadaan fisik tata ruang, pantai, serta tata guna lahan dan modal yang ada yang sesuai dengan anggaran daerah tersebut gitu. Kemudian pendekatan mitigasi non fisik, nah itu dilakukan dengan 3 tahap, yaitu pemetaan, sosialisasi, dan simulasi. Pemetaan dilakukan untuk mengetahui sejauh apa tingkat kerawanan suatu daerah terhadap tsunami, karena tingkat kerawanan daerah terhadap tsunami itu berbeda sesuai dengan pantainya, kedalamannya, dan itu berbeda-beda. Setelah itu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan tersebut. Nah, setelah dilakukan sosialisasi, kemudian diterapkan simulasi mitigasi bencana di daerah tersebut.